Riasah TV, media dakwah menuju jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'd. Hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita menyaksikan dua hamba Allah yang melakukan transaksi, ya. Transaksi jual beli ini, hakikatnya jual beli, maka disebut dengan akdun nikah. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan akad nikah ini sebagai mitsaqun ghaliz, perjanjian yang dahsyat, perjanjian yang hebat, perjanjian yang sakral, yang besar, yang kuat, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 21. Di An-Nisa 154, karena hanya 3 kali kalimat mitsaqun ghaliz itu, di An-Nisa 21 tentang pernikahan, di An-Nisa 154 tentang perjanjian Bani Israel di bawah Gunung Tursina, bahwa mereka akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, termasuk melanggar perjanjian hari Sabtu itu ditegur oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, perjanjian para nabi dan rasul Allah akan melaksanakan atau menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan tauhid di bumi Allah ini. Itulah perjanjian pernikahan. Jadi bukan sederhana, bukan seperti perjanjian biasa antar kita, tapi ini kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itulah Ananda Hanif dan Dea hendaknya diperhatikan betul bahwa pernikahan adalah mitsaqun ghaliz. Apa tadi? Mitsaqun ghaliz, perjanjian yang dahsyat atau perjanjian yang hebat dan kuat. Nah, lalu apa urgensi dengan mitsaqun ghaliz ini? Agar kita sadar. Karena apa dijadikan mitsaqun ghaliz? Karena dengan perjanjian pernikahan itu terjadilah perubahan yang sangat signifikan, yaitu perubahan halal dan haram, halal menjadi haram, haram menjadi halal. Contoh, ya, seperti halnya tadi Ustaz Nur Hamid selaku bapak dari Hanif, ya. Jadi ketika sudah terjadi akad, maka Dea kepada Ustaz Nur Hamid jadi mahram. Nggak usah ragu-ragu, salaman seperti biasa pada bapaknya, ya. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Tadi saya bilang kok kayak ragu-ragu gitu, mungkin belum paham, statusnya sama, ya. Jadi sudah jadi mahram karena sesudah itu terjadi halal dan haram. Nah, kemudian yang kedua, kita seringkali mendengar samara. Tadi berulang kali sama Rois Jalsah, Ustaz Didi disebutkan sakinah mawadah warahmah. Nah, saya dalam ini tidak akan berpantun dulu lah, ya, biar dianggap tidak ngimbangi gitu. Nah, saya sampaikan aja pengertian apa itu sakinah, apa itu mawadah, apa itu rahmah. Jadi sakinah itu adalah maknanya liyaskunu ilaiha, itu tenang dan tentram setelah dijalani. Jadi ada orang yang bersamaan tapi tidak tenang dan tentram dijalaninya. Kenapa? Karena dia kumpul kebo, nggak akan tenang. Coba kalau tidak percaya tanya. Ya, saya pernah di daerah Jakarta, nggak usah sebutkan tempatnya, pokoknya di Jakarta itu sampai ada pernikahan massal, orang-orang yang kumpul kebo sudah sekian tahun, Bu. Hampir 100 pasang di dalam satu desa, coba, Masya Allah. Dan ketika ditanya, memang tidak tenang, nggak tentram.
Tapi setelah terjadi akad, mereka merasakan tenang karena halal. Sementara sebelum akad haram. Makanya dalam hal ini pacaran dalam Islam tidak dibenarkan. Seringkali orang sedang pacaran itu cintanya habis-habisan. Begitu nikah cintanya habis beneran. Betul nggak? Nah, banyak. Saya pernah juga menyaksikan di sini di kota wisata. Suatu saat waktu itu, loh, ini kok ada rame-rame apa? Rupanya sedang acara khitbah, lamaran. Itu rame-rame, entah habis berapa ratus juta itu lamaran. Terus tidak lama kemudian, setelah itu ada berita menikah dan dimuat di medsos. Tapi tidak sampai 1 tahun terdengar pula berita perceraian. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tadi di saat pacaran dia cintanya habis-habisan, begitu nikah cintanya habis beneran. Seperti orang yang kredit barang, atau barang kredit barang, terus dikredit, begitu lunas barangnya rusak. Ya Pak Maruf ya, ada gitu kan? Nah, maka sakinah adalah ketenangan dan ketentraman karena akad tadi, terus setelah dijalani baru senang tentram. Kalau sekarang mungkin baru sifatnya sekilas, oh alhamdulillah saya bahagia sudah punya istri sudah punya suami, tapi kesakinahnya belum, ya. Dan nanti akan berjalan dengan sendirinya. Secara berangsur-angsur timbullah ketenangan dan ketentraman. Ya, yang tadinya istrinya mungkin masih ingat sama orang tuanya, ya, atau Anip masih ingat sama keluarganya, tapi begitu kesakinahan muncul sudah tak lagi ingat. Yang diingat adalah suaminya. Suami pun ingat kepada istrinya. Nah, itulah antara lain sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Mana mawaddah? Mawaddah identik al-mawaddah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Kecintaan dalam ini adalah kepada hal yang bersifat fisik. Hanif mungkin lebih cinta kepada Dea karena cantiknya. Begitu pula cantik Dea lihat atau enak melihat Hanif itu karena ketampanannya. Tapi ingat, itu akan dimakan seiring dengan perjalanan waktu. Nanti pada akhirnya menjadi kakek dan nenek. Nah, seperti Pak Ma'ruf ini dengan istrinya, ya Pak ya. Nah, tuh. Jadi makin saya pun merasa, ya kakek dan nenek sekarang. Saya sudah jadi aki, itu sudah kakek, belum kakek belum, baru kakek, baru 1 anaknya. Ya, cucunya baru 1. Nah, istri saya baru nenek, belum nenek-nenek. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, karena tadi mahabbah itu ya, kalau ingat pada masa-masa ketika awal pernikahan itu beda. Mungkin sudah nyaris tidak ada. Ya, hal yang sifatnya fisik. Nah, inilah karena dimakan dengan seiring perjalanan waktu. Tapi kita sudah sepakat, saya Dek, walaupun sampai tua nanti kita sepakat. Kita tidak akan mengganti jadi tinggal panggilan kakek dan nenek ya. Udah panggilnya tetap aja AA dan Ade. Nah, jadi sampai sekarang walaupun tetap AA dan Ade atau panggil sayang, nggak ada masalah. Ya, siap ya, sepakat gitu ya. Kalau misalkan dari sekarang manggilnya apa nih? Mau AA, Ade atau Emas atau Mbak gimana? Neng. Nah, ini apa? Manggilnya apa? Manggilnya apa? AA. Oh, AA ya, AA sama Neng ya. Udah, jaga tuh sampai dewasa, sampai di akhir hayat tetap panggilannya AA dan Neng. Nah, jadi jangan berubah. Kita kadang-kadang sudah tua dikit udah malu dipanggil Neng, udah sekarang nenek kakek aja. Nggak usah ya. Inilah satu bentuk adalah kesetiaan dan bentuk dari keharmonisan. Jadi itulah mahabbah, kecintaan kepada fisik, kepada harta, ya, kepada hal yang bersifat fisik semuanya itu disebutnya al-mahabbah atau al-mawaddah. Nah, adapun rahmah itu arifah, ya. Rafah itu adalah kasih sayang karena buah pernikahan. Di dua pernikahan ini menumbuhkan kasih sayang, dikarunia anak yang soleh dan solihah, ya, saling pengertian, dan terus akan tumbuh sampai dewasa. Bahkan sampai akhir hayat, sampai menuju surganya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang diharapkan. Ya, jadi jangan sampai mudah-mudahan, ya, kadang-kadang di orang Sunda bilang mudah-mudahan nebikan kapakotrek itu kesini. Maksudnya sampai tua, karena jelek banget tuh, sudah tua cerai. Ya, justru harus sampai akhir hayat, sampai husnul khotimah. Ya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi bagi perempuan-perempuan punya hak dan kewajiban dengan baik.
Demikian pula walirijali alaihina darajah, dan juga atas laki-laki, atas suami juga punya kewajiban, ya, tapi lebih tinggi 1 derajat dibandingkan muslimat. Ya, jadi ada kelebihan, ya. Ini makanya mohon maaf tadi ada suntangan laki pada perempuan, sebenarnya tidak disyariatkan. Ya, loh, kalaupun ada tidak mengapa, cuman beda. Kalau istri suntangan pada suami itu namanya gambaran ketaatan, hormat pada suami. Kalau suami sun pada istri, sun pada tangan istri, bukan ketaatan, itu namanya kemesraan. Ya, jadi jangan salah paham Pak Rewan. Kalau tadi yang protes, itu kok gimana sih laki-laki sun pada tangan, itu hanya gambaran kemesraan. Tapi sebenarnya kalau hal itu bisa dilakukan nanti aja di kamar berdua, ya. Nah, silakan mau cium apa saja boleh. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka perempuan-perempuan itu, istri-istri mereka itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu mendapat sesuatu yang kamu benci, yang tidak suka. Saya yakin karena biasanya dalam keadaan baru perkenalan atau baru khitbah, mungkin walaupun terjadi komunikasi, segala kekurangan kita disembunyikan. Begitu nikah, rupanya kamu begini, kok dulu nggak tahu kalau kamu seperti ini. Nah, di sini, maka paing karihtumuhunna, bila kamu mendapatkan sesuatu yang kamu benci, ingat firman Allah, fasa ang takrahu syai'a wa yaj'allahu fihi khairan katsir. Maka yakinkan, boleh jadi yang kamu lihat itu adalah kebencian, para Allah menyimpan kebaikan yang banyak. Ya, Hanif ya. Nah, jadi begitu, hendaknya kita berprasangka baik. Maka dalam ini makna kata ma'ruf itu pertama baik dalam tutur kata, baik suami pada istri maupun istri pada suami. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Rasulullah SAW kalau manggil kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau di saat senang beliau panggil ya Humairah. Mana ya Humairah? Orang yang kemerah-merahan. Karena Aisyah itu wajahnya putih tapi kemerah-merahan. Maka Nabi menyebut ya Humairah, wahai orang-orang yang kemerah-merahan. Baik, beda kalau laki-laki benci kepada istrinya, seperti Rasulullah SAW ketika tidak suka dengan Aisyah, tidak memanggil dengan hal yang buruk, tetap ya Aisyah, dipanggil namanya. Ya, jadi kalau misalkan Hanif manggil kepada Dea, boleh ya Humairah, boleh, ya. Nah, tapi kalau ketika benci atau ketika tidak suka dengan sesuatu, jangan panggil macam-macam, panggillah wahai Dea, artinya dipanggil namanya, seperti Rasul kepada Aisyah. Saya mau nanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak pingin nggak punya istri seperti Aisyah atau seperti Khadijah? Mau nggak? Mau. Ibu-ibu pingin nggak punya suami seperti Rasulullah? Nah, mau. Kalau ibu mau, ya ibunya harus seperti Khadijah. Ya. Kalau bapak mau pingin sendiri, bapaknya harus seperti Rasulullah. Ya, maka belajarlah kepada Rasulullah SAW dalam hal ini. Kemudian kebaikan dalam sikap dan perilaku. Ya, jadi baik dalam tutur kata, tadi tidak mudah marah, ya, ketika ada hal yang kurang berkenan, hendaklah kita mampu menahan diri. Jangan sedikit-sedikit marah, ya. Nah, hanya menahan diri. Kemudian sikap perilaku ini juga harus dijaga. Ucapkan terima kasih sekecil apapun kebaikan pasangan. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Dan ucapkan kata maaf kepada pasangan. Seburuk atau sekecil apapun kita berbuat keburukan, berbuat yang tidak nyaman, segera minta maaf. Jangan merasa gengsi. Oh, saya kan suami, masa saya minta maaf sebagai suami? Nggak ada masalah. Tidak ada perkara yang aib dalam hal ini. Ya, seorang ulama pun berani berkata tidak tahu ketika ditanya sesuatu yang tidak tahu. Rasulullah SAW meminta maaf kepada istri-istrinya ketika melakukan hal yang tidak menyenangkan. Nah, demikian pula kita. Siapa kita? Kita bukan Rasul, bukan para sahabat, bukan para ulama yang terdahulu. Tentu sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Maka hendaklah jangan pernah merasakan enggan untuk meminta maaf kepada pasangan. Kemudian kebaikan dalam tanggung jawab melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Jadi hendaknya kedua belah pihak, seorang suami hendaknya menjaga kewajibannya untuk supaya tetap dilakukan. Dan ingat, tidak terus-terusan menuntut haknya. Karena biasanya kalau terjadinya
gesekan, terjadinya keretakan rumah tangga ketika seseorang terhadap pasangannya dia lebih banyak menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Betul nggak? Ya, kita menuntut haknya terus, pingin suami itu begini, tapi dia pun tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, yang terpenting sekarang mari kita semua melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Sebagai suami, ya, laksanakan kewajiban sebagai suami. Dan boleh dia meminta haknya kepada istri, tetapi jangan sampai memaksa sehingga di luar kemampuan. Nah, demikian pula istri sebaliknya pada suami demikian. Jadi hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri. Kewajiban atau kebaikan dalam membina keluarga dan memupuk cinta kasih. Ini dalam hal ini tentu seorang suami hendaknya harus membina istrinya. Ya, sebagai guru yang terdekat bagi istrinya adalah sekarang suaminya. Maka dengan tadi doa Allahumma inna as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Itu adalah perpindahan amanah dari ayah kepada suami. Maka mulai hari ini tidak ada orang yang paling ditaati oleh dia selain suaminya. Ya. Di sini seorang istri harus tahu diri. Ya, jangan sampai memaksa suaminya berbuat durhaka pada orang tuanya. Kalau suami milik orang tuanya sampai akhir hayatnya. Ya, ibu-ibu paham itu ya, Bu? Nah, ibu biasanya gimana kalau suaminya itu sering nengokin orang tuanya? Kadang-kadang ada yang gitu, Mas, ngapain sih nengokin orang tua mulu? Istrimu tuh ibumu apa aku? Waduh, Masya Allah. Ini karena istri yang durhaka contohnya kayak gitu. Jadi hendaknya sadar, seorang istri harus mendorong suami untuk berbakti pada orang tuanya, karena itulah kunci surga. Sementara istri lebih wajib taat pada suaminya daripada pada orang tuanya. Sudah menikah. Ya. Bukan berarti orang tuanya tidak punya peran. Gimana kalau saya nasihatin? Boleh nasihatin. Tapi ingat, komando ada pada suami. Nah, maka di sini kebaikan semua hal yang menjamin keharmonisan rumah tangga itu hendaknya diwujudkan. Apa saja yang bisa membuat rumah tangga ini harmonis kita usahakan terus. Nah, maka kita lihat apa itu harmonis. Mas Widi pernah dengar ya kata harmonis ya? Sering dengar. Nah, apa yang Mas Widi tahu harmonis? Rukun ya. Oke. Sekarang saya coba kirata. Kirata itu kira-kira tapi nyata. Dan ini sah-sah saja, semua orang boleh membuat singkatan ini. Harmonis ada berapa huruf, Bu? Ada berapa huruf harmonis? Hah? 8. Oke. Huruf yang pertama adalah H. Apa itu H? H bisa diartikan harapan mulia untuk meraih ridho Allah. Ya. Bisa juga diartikan hemat dalam mengatur waktu, mengatur pekerjaan, mengatur keuangan, dan lain-lain. Bisa juga hanya itu hebat. Hebat apa? Hebat dan cerdas dalam memilih dan memilah untuk menjaga keharmonisan keluarga terhadap satu perkara. Nah, itu haknya. Kemudian yang kedua A. A-nya apa? Azam yang kuat atau amal prestatif. Azam yang kuat hingga sepakat suami istri untuk membangun keluarga Islami yang berkualitas dan mampu melahirkan generasi unggul. Jadi ini Hanif sama Dea sudah harus sepakat gitu, nanti malam tuh sebelum tidur disunahkan ya, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, terus bercengkrama dulu, jangan langsung kayak apa, kayak hewan gitu ya. Kalau hewan kan lihat ke hewan, begitu lihat pasangannya, langsung kejar-kejaran, enggak ya. Tenang aja ya, slow aja dulu ya. Bisa berbagi rasa dulu. Bahkan termasuk tadi merencanakan untuk gimana nih kita punya kesepakatan kalau nanti Allah melahirkan anak kita. Nah, kemudian apa yang akan dijadikan? Apakah anak kita akan jadi seorang hafiz Quran? Apa seorang ahli hadis? Apa seorang jenderal? Apa seorang dokter? Itu ada kesepakatan. Dan hendaknya kedua belah pihak sepakat, kesepakatan ini didukung dengan usaha-usaha yang produktif. Ya. Nah, ini perlunya ada azam yang kuat. Maka dengan azam yang kuat inilah akan melahirkan amal prestatif. Amal yang betul-betul prestatif, memberikan nilai prestasi yang luar biasa. Kalau tanpa azam tentu akan beda. Maka Allah firmankan, "Faiza azamta fatawakal 'alallah." Apabila kamu sudah berazam, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, rencana yang matang, R-nya. Harmonis, R-nya rencana yang matang. Atau juga bisa ridho pada pembagian Allah. Ya.
Seringkali kita kurang ridho dengan pembagian Allah ya. Ada Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, wardo bima qasamallahu laka takun agnanas. Ridholah kamu kepada pembagian Allah kepadamu, niscaya kamu jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Jadi orang yang paling kaya di antara manusia adalah orang yang paling ridho atas pembagian Allah kepadanya. Ya, jadi jangan sampai nanti dia suatu saat mungkin ada gelombang menghantam keluarga sampai ini jadi serba kekurangan. Akhirnya muncullah kalimat, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Wah, jangan sampai terjadi ya. Nah. Jadi itu. Kemudian akhirnya juga bisa dikatakan romantis ya. Dalam mengawal bahtera rumah tangga. Segala sesuatu yang dihadapi pasti akan menemukan kesulitan, kesukaran, ketidaknyamanan. Tapi bagaimana kita mensikapi masalah ini agar tetap stabil dan tetap romantis walau dalam kondisi serba kekurangan, dalam serba kesulitan, dan serba berbagai masalah dihadapi, tetap dia bersikap romantis. Nah, tentu ini tidak bisa mendadak tapi harus mendidik. Kemudian yang M, ya harmonis, M-nya adalah motivasi yang lurus. Ikhlas semata-mata karena Allah, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah ikhlas, menjaga keikhlasan. Dan modalnya apa? Untuk bisa ikhlas, takwa dan tawakal. Allah janji, wa ma yaj'alu makhraja, wa ma yattaqillah yaj'alhu makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau Hanif dan Dea menjaga ketakwaan, yakin tidak akan akrab dengan susah, tidak sering pusing dan tidak bertemu bingung. Ya. Tawakal, Allah janji, wa ma yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Masya Allah, luar biasa. Hidup tidak perlu kaya, tidak perlu senang. Yang penting udah pas-pasan aja hidup mah. Betul nggak, Bil? Ya, pas pingin haji ada, pingin umroh ada, ya senang dia. Pas-pasan aja udah. Aduh ini saya perlu pas ada gitu ya. Nah. Kemudian yang kelima adalah O-nya. Apa O-nya? Orientasi hidup. Nih, orientasi hidup penting. Orientasi hidup dengan tujuan utamanya adalah akhirat. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. Allah berfirman, "Man kana yuridul harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib." Siapa yang orientasinya kepada akhirat, kami akan tambahkan kehidupan dunianya. Tapi orientasinya pada dunia, kami akan berikan dunia itu, tapi di akhirat tidak dapat bagian apapun. Ayo, Masya Allah. Dulu kita ingat tahun 70-an, tahun 80-an, ada lagu Bimbo ya. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia, yang mengejar dunia hanya mendapat dunia. Ibu-ibu masih ingat? Nah, ingat ya. Nah, jadi ini, kalau sudah dipilih, ibu mending mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, mending mana senang di dunia, di akhirat masuk surga, atau susah di dunia, di akhirat masuk neraka? Pilih mana? Pilih dunia senang, akhirat senang ya. Sebagai doa kita, Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah nafkah. N-nya itulah nafkah. Jadi jangan lupa, dari orientasi hidup ini kita mencari nafkah. Ya, Hanif mencari nafkah untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi ketika dapat rezeki, ingatkan orientasi hidup kita untuk akhirat. Dunia sebagai ladang amal soleh, maka sisihkan dulu untuk akhirat. Maka sisihkan dulu infaknya, sodakohnya, zakatnya. Barulah kita penuhi kebutuhan kita. Ya, ini diperintahkan. Nafkah hendaknya adalah merupakan kewajiban suami. Istri tidak wajib beri nafkah. Kalaupun istri punya penghasilan, tidak wajib memberi nafkah pada suami. Ingat itu, ya. Tapi ingat, ketika hak-hak suami terganggu dengan istri bekerja, maka itu harus dibayar oleh istri. Karena jangan sampai di hadapan Allah nanti ditanya, itu hak kamu, itu kewajiban kamu, hak suamimu, tapi kamu tidak melakukannya, itu akan ditanya di hadapan Allah. Nah, makanya hendaknya sekalipun sesibuk apapun istri bekerja di luar misalkan, hendaknya punya perhatian kepada urusan keluarganya. Karena itu menjadi tanggung jawabnya, menjadi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Maka istri menerima dengan qanaah. N-nya juga nakhoda tetap pada suami. Jangan digantikan kepada istri. Sesuai dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki dijadikan pemimpin bagi perempuan. Kalau diganti, maka akan terjadi masalah nanti.
Selanjutnya adalah I-nya, harmonis I-nya adalah inovasi dan inspirasi Islami tiada henti. Terus senantiasa muncul karya-karya baru, muncul ide-ide baru yang produktif, sehingga terus meningkatlah kualitas keluarga itu dalam urusan dunia dan akhiratnya. Kemudian yang terakhir S-nya adalah saling pengertian, sabar dan syukur. Ya, Rasulullah bersabda, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Maka hendaknya kita menjaga kesabaran ketika kita mendapatkan ujian keburukan dan bersyukur ketika Allah menguji dengan kebaikan. Hakikatnya baik dan buruk ujian, susah dan senang ujian, sakit dan sehatlah ujian. Ya. Kemudian ingat bahwasanya istrimu, ya Hanif, istrimu dia itu adalah bukan Khadijah, tidak sesolih Khadijah, tidak sesolihah Khadijah, juga tidak secerdas, tidak sebaik Aisyah, dan juga tidak setabah Fatimah. Ya, istrimu dia itu hanya wanita biasa di akhir zaman hidupnya yang ingin menjadi wanita yang salihah. Maka tentu kamu harus menyadari atas kekurangan dan kelebihannya. Demikian pula dia ingat bahwa Hanif ini adalah tidak semulia Nabi Muhammad SAW, tidak sesolih Nabi Ibrahim, tidak setabah Nabi Ayub alaihissalam. Maka hendaklah sadar atas kekurangan dan kelebihannya. Hendaknya kekurangannya disabari dan kebaikannya, kelebihannya disyukuri. Ya. Dan jarang orang berarti sabari ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini hendaklah kita sabar dan syukur menjadi patokannya. Maka kemudian ikhwan fillah wa fillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa rumah tangga adalah miniatur kehidupan berjamaah. Di dalam rumah tangga ada imam, ada makmum. Yang jadi imam adalah Hanif. Yang jadi makmum sekarang adalah Dea. Nanti anaknya lahir jadi juga makmum. Maka supaya anaknya disolih dan solihah, jangan lupa ketika kita akan berhubungan suami istri, kita baca doa sesuai dengan tuntunan sunnah. Saya tanya dulu, Hanif baca doanya apa? Hah? Belum hafal? Hafal? Oh, Masya Allah. Kalau belum hafal, saya tegur Ustaz Muhammad. Masa anak Ustaz nggak hafal doa itu? Ya. Ya, jadi dibacanya bukan hanya oleh Hanifnya, suami istrinya juga dia baca. Apa coba Bu? Coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibna syaiton. Terus wajanibi syaiton marozakana. Ya Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma janibna syaiton, Allah jauhkan kami dari syaitan. Wajanibi syaiton marozakana, dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Kalau suami istri menikah kemudian berhubungan, ya, doa tadi ingin dapat rezeki apa? Tentu mendapat anak yang solih dan solihah, bukan untuk mendapatkan uang. Ya. Baik, dengan itu maka hendaklah disadari keluarga sebagai miniatur kehidupan berjamaah. Disinilah pentingnya imam. Yang pertama hendak disadari bahwa sentral penetapan hukum, pentingnya imam itu adalah menetapkan hukum seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, ya 1 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, itu kan imam yang menentukan. Seperti dulu Rasulullah dan Khulau Rasyidin Al-Mahdiyyin. Inilah pentingnya ada imam. Kemudian yang kedua, mengikuti contoh para sahabat. Sebagaimana sabda beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulau Rasyidin Al-Mahdiyyin. Jadi para sahabat itu adalah berjamaah dalam sholat dan juga di luar sholat. Jadi bukan hanya di dalam sholat. Kemudian menghilangkan dengki dengan berjamaah itu. Rasul bersabda, 3 perkara yang akan terjadi terhindar kedengkian seorang. Pertama adalah ikhlas beramal. Yang kedua menasihati imam, berarti harus ada imam. Dan yang ketiga menetapi jamaah muslimin. Dan yang terakhir, dengan ini bahwasanya setelah kita sholat berjamaah, lalu hidup berjamaah, mewujudkan sebagaimana sabda Rasul, di tengah musim fitnah hari ini, Rasul berpesan kepada kita, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Alhamdulillah, dengan pertolongan, dengan izin dan karunia Allah SWT, kita bisa hidup bersama imam, mewujudkan kehidupan berjamaah dalam jamaah muslimin, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan, khususnya kepada Hanif dan Dea, semoga Allah SWT menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan diberikan keberkahan hidupnya dalam semua aspek kehidupannya, dan tetap mengorientasikan akhirat menjadi tujuan, dunia jadi dalam amal soleh. Dan semoga nasihat ini pula bermanfaat bukan hanya pengantin baru, tapi juga pengantin baru, dan bagi orang yang mau juga jadi pengantin lagi. Demikian yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.